Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Ya, hari ini senang banget kita bertemu dengan para tokoh adat di Kabupaten Rejang Lebong. Telah hadir bersama kami ada Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong, Bapak Insinyur Haji Ahmad Faizil MM. Selamat datang. Kita biasanya panggilan akrabnya Om Is. Nah, di sebelahnya ada Sekretaris BMA. Iya, ada Bapak Fernando. Dan bersama kita juga ada anggota Komisi 1, anggota Komisi 1 DPRD dari Partai Demokrat, ada Ibu Dufranda Hajah Nurul Khairia MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi rapatnya lumayan lama nih, Bu. Tadi kantor DPRD nih rame banget, dikira bakal ada demo nih. Ternyata para tokoh-tokoh adat Rejang Lebong hari ini ngumpul ya, yang tergabung dalam Badan Musyawarah Adat. Juga tadi ada para kades acak ya se-Kabupaten Rejang Lebong, tapi enggak semuanya karena sebagian tadi ada pelantikan kades juga di GOR. Oh ya, kita mau ngucapin selamat dulu kepada para kades yang baru saja dilantik hari ini. Semoga amanah dan diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin di desa masing-masing. 9 tahun Bu, jangan lupa. 9 tahun, luar biasa. Katanya dana desa naik 2 miliar. Hati-hati ya, harus tetap amanah dan menjalankan amanah masyarakat. Ini mau tanya dulu nih sama Om Is. Hari ini ada agenda apa nih Om ke DPRD? Ya, satu hasil musyawarah dengan BMA Desa se-Kabupaten Rejang Lebong, karena beberapa minggu yang lalu mereka datang ke kantor. Mereka mengharapkan bantuan dari BMA Kabupaten Rejang Lebong bagaimana untuk kelangsungan BMA Desa ini ke depannya. Makanya alhamdulillah hari ini oleh Ibu Nurul di Komisi 1 menerima kami. Ketuanya Ibu Alhamdulillah kami diterima dengan baik, termasuk Ibu Juwita Astuti juga menerima kami dengan baik, termasuk anggota-anggota Dewan yang hadir pada pertemuan ini. Iya, untuk tujuan khususnya ini Om ke DPRD nih, apakah ada ketidakpuasan dari pihak BMA sehingga perlu mengadakan audiensi dengan DPRD nih Om? Yang jelas ini sebuah pertemuan yang harus, karena kami sudah melakukan pertemuan dengan PMD dari 3 tahun yang lalu, tapi kemungkinan saya juga tidak mengerti, sehingga pertemuan yang sebelumnya itu tidak terwujud. Makanya kami minta bantuan Komisi 1 bagaimana kelangsungan BMA Desa ini, karena regenerasi BMA di desa ini sekarang sudah berkurang, dan kami takut nanti suatu saat di desa ini tidak ada badan musyawarah adatnya karena minat itu tadi. Di samping itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, kami minta bantuan dari Komisi 1 bagaimana honor mereka itu dari yang sekarang itu tolong dibantu untuk dinaikkan. Gitu. Kalau boleh tahu Pak Nando, untuk honor BMA sekarang ini berapa kalau sehingga perlu untuk dinaikkan? Iya, kalau honor itu kalau ketua BMA-nya 300, sekretarisnya 200, bendahara dan anggotanya 4 orang itu 125.000. Tapi yang menariknya seperti ini Bu Adita. Kenapa kami sampai bawa ke sini Bu Nurul? Jadi banyak perangkat itu yang sudah memilih BLT ketimbang honor itu. Karena ketika image di masyarakat kan pengurus BMA kok ngambil BLT, mending mereka tinggalin BMA dapat BLT-nya karena nominalnya lebih besar daripada ketersediaan honor itu tadi. Oh, jadi kalau jadi anggota BMA tidak boleh ngambil BLT gitu? Image-nya. Oh, image-nya di masyarakat loh kok pengurus BMA terima juga BLT, kan masyarakat juga kadang nggak tahu berapa nominal insentifnya itu berapa kan Bu. Jadi itulah yang akhirnya kami bawa kepengurusan itu hari ini ke DPRD. Saya juga baru tahu ternyata kecil banget ya. Karena saya selama ini saya kira juga honor BMA ya sama lah dengan perangkat desa gitu. Ternyata beda ya Pak Nando. Kalau kelurahan yang pertama RJ-nya sudah berjalan. Jadi ke setiap proses perdamaian mereka sudah ada kayak uang pengosot dan lain sebagainya itu, dan perasaan pernikahan juga banyak ya kan. Terus per bulan dan ininya sudah kami tingkatkan dari 2001 kemarin sedikit-sedikit. Alhamdulillah dengan pengurusan itu mereka anggap sudah pas gitu kan dengan keberadaan mereka di BMA itu.
Tapi kalau honor pengurus di kelurahan dengan di desa sama ya? Beda. Beda Ketua juga? di kelurahan 450. Oh beda, tapi beda tipis ya? Iya, sekretarisnya 350, anggotanya 300. Dia cuma 3 orang di Oh kelurahan. beda di honor anggota berarti Iya, ya? jumlahnya beda. Di kelurahan itu 3 orang, Di desa. di desa 6 Bu ya, per Oh. 2018 itu. Kenapa bisa lebih banyak pengurus di desa nih daripada di kelurahan? Apa karena penduduk desa itu lebih banyak atau gimana nih Pak Nando? Sebenarnya ada salah satu desa itu yang memang DPT-nya cuma 300 orang kayak dataran Tapus. Tapi karena sudah ada perbub itu tadi, ya Kades harus mengeksekusi itu ya Bu ya. Kalau sudah ada aturan ya harus dijalankan. Kan ada beberapa desa itu yang jumlah penduduknya memang sedikit, namun regulasi yang ada sehingga mereka harus membuat itu. Nanti kalau mereka tidak membuat aturan itu ya mungkin nanti tidak sejalan dengan pemerintah daerah ya Bu ya. Ya, kalau boleh tahu Pak Nando, kalau kami kan secara masyarakat awam nih, kita taunya BEMA itu hanya pada saat lamaran, hantaran gitu kan. Terus pada saat ada perdamaian atau penyelesaian perselisihan, itu sebenarnya ruang lingkupnya BEMA itu apa aja sih Pak Nando? Sebenarnya saya sebelumnya terima kasih kepada Ketua BMA yang sudah menarik saya ya, Bu, untuk bergabung di BMA dan dengan jabatan yang lumayan krusial, super sibuk, super semuanya lah. Kalau menurut saya sih BMA ini adalah prakarsa daripada seluruhnya ya kan. Mulai dari permasalahan sektor agama, sektor suku, sektor ras itu di bawah payung BMA semua. Jadi peran BMA ini ya kalau orang cuma menganggap ajang perkumpulan tua-tua saya kira salah Bu. Karena titik pembangunan sumber daya manusia di Rejang Lebong ini saya kira jalurnya adalah BMA. Memang ada sekolah yang disediakan pemerintah untuk melatih keberlangsungan hidup, namun BMA ini adalah pondasi yang kuat wanita ya. Mulai dari kelahiran itu kayak tradisi Mincupi Mebio. Mungkin beberapa daerah tidak lagi menjalankan, tapi ada beberapa masyarakat Rejang yang masih menggunakan tradisi itu Bu. Sehingga itu berdurasi mulai dari Mincupinya, mulai dari prosesi acaranya, mulai dari persiapan sampai hari H seperti nganjuk anak itu tadi kan yang tradisi Rejang itu kan BMA semua yang melakukan. Terus kematian, entah BMA ini sedang ada urusan pribadinya sehingga dia harus meninggalkan urusan pribadinya untuk membantu urusan kematian masyarakat, pernikahan, perdamaian. Apalagi sekarang dengan ada restorasi justice, hukum ini yang pidana ringan itu diserahkan kepada adat atau humanis, lebih menambah beban kerja mereka. Makanya BMA desa ini dia menganggap kami seperti dianaktirikan katanya kan. Sedangkan BMA kabupaten ini konsolidasinya cuma sama kabupaten karena honorarium kabupaten itu ada di honorarium kelurahan itu ada di kabupaten, sehingga setiap honor itu dibayar mereka berkumpul. Dan apa permasalahan itu kita pecahkan saat pembagian honor itu. Namun desa ini kita itu temporary, kita butuh mereka itu sementara. Pada saat kita butuh baru kita panggil, dan pada saat dia butuh kita baru dia datang, sehingga terputuslah rantai itu tadi, mengakibatkan ya mereka ini bocar bacir lah, maaf kita ngomongkan Bu. Yang ini kadang kami ndak nendokan orang, dendonya apa katanya. Ternyata dia ini menggantikan ketua BMA yang lama karena pemilihan kades berakhir, dia yang dipasangkan untuk jadi BMA, sedangkan bekalnya belum ada. Yang BMA lama nggak mau ngasih ilmunya ke sini, nah itu problem juga bagi kami. Nah ini menarik nih, Omis, kriteria untuk menentukan seseorang itu menjadi ketua BMA itu siapa sih? Apakah ditunjuk oleh kades atau dipilih oleh masyarakat gitu? Ya kenyataannya sekarang ini tetap dipilih masyarakat, tapi ini Pelaksanaan di lapangan. pelaksanaan di lapangan itu peran serta kades itu sangat dominan. Si kades bisa nunjuk-nunjuk aja orang yang menjadi ketua BMA, sementara dia tidak ada kemampuan di situ. Nah inilah rusaknya di desa-desa itu seperti ini. Yang kami harapkan ke depan itu Ibu Nurul ya, jadi supaya lagi ketua BMA dan jajarannya itu bukan karena pergantian kades, ya kan? Kami harapkan dia sama seperti kabupaten melalui musrenbang atau musda namanya itu kan, musdes itu dipilih, SK-nya pun berbarengan, berakhirnya BMA kabupaten dan kelurahan mereka habis juga untuk dipilih. Jangan lagi
Kades tadi, karena ini ada masalah tim sukses, enak tidak enak, terus orang yang tidak mengerti ditaruh di sana. Saya tidak bisa buat tempe, saya dipaksakan buat tempe. Sementara ahlinya itu Ibu Nurul gitu. Nah nggak bisa lah saya ngelawan Bu Nurul yang memang ahlinya. Kira-kira seperti itu. Mungkin perlu ada izin khusus nih dari BMA untuk menentukan ketua BMA masing-masing di desa itu. Harus ada SK lagi nih dari ketua BMA kabupaten, berarti lewat proses seleksi kah atau apakah gitu Om, kira-kira ke depannya? Ya ke depannya ya seperti yang kami lakukan di kelurahan, seperti itu kami menyurati kelurahan kapan harus dipilih ketua BMA baru atau dari jajarannya itu, karena itu SK-nya kan dari kabupaten. Ya. Ke desa ini SK-nya kan dari Kades. Jadi kami hanya sebagai pemantau jadinya kan. Tetap kan nanti kami sarankan seperti itu, tapi keinginan Kades berbeda juga tetap Kades yang menetapkan nanti. Kalau menurut Ibu sendiri sih Bu, kalau dengan sistem BMA yang baru saja dijabarkan oleh Om Is kan, kalau istilahnya belum 100% profesional lah kalau untuk menentukan ketua BMA itu Bu di desa. Terus juga di desa ini ternyata lebih banyak pengurusnya nih daripada di kelurahan. Menurut Ibu gimana Bu? Apakah perlu dirasionalisasi kah atau gimana? Karena kan dana desa itu terbatas Bu. Iya, ada dana terbatas. Jadi kalau mau meningkatkan honornya mungkin agak sulit kayaknya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Pertama, tadi kami sudah menerima kunjungan dari bapak-bapak dari pengurus desa BMA mulai dari kabupaten sampai desa. Pertama silaturahim, karena banyak para BMA yang belum pernah tahu kantor DPR. Alhamdulillah hari ini sebagai masyarakat Rejang Lebong sudah mengabdi bertahun-tahun di desa, baru hari ini bisa duduk di parlemen ini. Yang alhamdulillah mudah-mudahan silaturahim ini bisa berkelanjutan ke depan. Inti permasalahan yang diajukan tadi terkait dengan kenaikan insentif itu bisa dimungkinkan tatkala nanti sudah ada persetujuan dari semua pihak. Kami akan meneruskan tadi janjinya kepada BPMD melalui Bupati. Tadi ada Pak Pranoto sebagai asisten 1 yang mewakili Bupati. Kami Komisi 1 mendorong bagaimana ke depan formulasinya seperti apa, karena kalaulah di desa memang dari anggaran ADD itu tidak dimungkinkan, karena hari ini pun masih ada hampir 25 desa itu yang siltafnya sudah bertahun-tahun kurang tak tercukupi. Dengan adanya peraturan presiden terkait dengan kenaikan penghasilan daripada perangkat desa, otomatis tadi ada beberapa item disampaikan oleh Bu Juwita. Pertama, kita akan merasionalisasi jumlah daripada pengurus BMA di desa. Yang kedua, merasionalisasi jumlah kadus yang ada di desa. Itu melalui pemerintah. Dalam hal ini BPMD yang berwenang, tapi kami mendorong itu. Nah, yang ketiga, tadi kami juga akan menyampaikan bahwa tatkala pemerintah betul-betul peduli bahwa inilah kaki tangan yang memang ujung tombak yang harus kita perhatikan bersama, maka ada alokasi yang bisa diajukan lewat pintunya adalah BMA kabupaten, titip di sana gitu. Dulu pernah titip di sana karena ada kemajuan model aturan baru bahwa perangkat desa berkewajiban begini-begini dengan keuangan APBD dana desa, maka dikembalikan ke desa. Nah, sementara kabupaten terputus tadi katanya kan? Ya kita mau kembali lagi, tapi bagaimana dengan jumlah yang sangat besar? Kalau tadi yang diajukan, kalau saya hitung Bu, sesuai dengan permintaan mereka itu 1 tahunnya lebih dari 7 miliar. 7 miliar 300 berapa untuk di buku tadi? 122 desa. Ya, itu yang saya totalkan dalam rangka 1 tahun. Jadi saya sampaikan tadi bahwa aturan APBD tahun ini pun kita dipaksakan harus polanya beda. Yang selama ini bisa dengan dana DAU diatur
biaya belanjanya bisa kita yang ngatur, sekarang sudah ada aturan wajib adanya pembagian sesuai Presentasi. dengan presentasi yang sudah harus dikerjakan oleh APBD di kita sini. Adanya peraturan baru terkait dengan apa namanya ya, ada seperti bukan blok grant namanya tadi, spesifik grant. Maka wajib ke pendidikan, kesehatan, PU, kemudian untuk kelurahan wajib di P3K itu sudah menelan biaya banyak. Ditambah lagi 2024 ini kita wajib mengalokasikan untuk KPU dan Bawaslu serta keamanan pemilu terkait Pilkada 2024. Kalau Pileg anggaran dari pusat. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa KUA PPAS yang disampaikan di paripurna kemarin defisitnya aja sudah 167 miliar. Kita aja nggak tahu mana lagi yang mau dirahasiasi. Rahasiasi. Nah ini kan saya sampaikan supaya masyarakat luas tahu bagaimana keuangan daerah kita. Sementara PAD kita yang murni bisa kita kelola hanya 12 miliar. Jadi kita ini bergantung loh hidupnya dengan pusat. Tapi yang namanya pusat kita ikut partisipasi Pak, bayar pajak kendaraan, kita bayar pajak PBB kan itu kan. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan sehingga harapan masyarakat semua bisa kita cover. Nah itu Bu, ada dari solusi tadi salah satunya setiap desa harus bisa menaikkan PAD desa. Tapi untuk wilayah kita ini baru diluncurkan program BKK. Kemarin ada luncuran 100 juta per desa supaya masyarakat ikut menjadi orang-orang yang mandiri, yang di desanya punya income bisa menaikkan seperti di desa-desa di Jawa. Karena di Jawa mohon maaf Bapak, income mereka di atas minimal 4 juta. Mobilnya Alphard. Kemudian memang itu dari dana yang dikelola. Mungkin itu yang paling bisa besar kalau di Pulau Jawa itu kayak pariwisata ya Bu, iya, di tapi kita kan punya peluang pariwisata. Wilayah ada desa-desa kita yang bisa untuk wisata. Tapi dalam hal ini kita nih banyak peluang kalau memang dikelola dengan baik terkait dengan pertanian kita. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya Bu. Kembali lagi nih masalah tradisi, pelestarian tradisi adat budaya nih Miss. Ada nggak sih kendala-kendala selama menegakkan peraturan adat ini sebagai ketua BMA? Jadi ketika menegakkan peraturan adat ini kan kita kan semua sebenarnya penerus ya. Adat ini kan nggak dibuat-buat dulu ya. Iya, adat leluhur dari nenek moyang kita yang sudah yang diperdakan. dari generasi ke generasi dan tambah di generasi kita kan diperdakan. Iya. Jadi kendala kepada masyarakat itu tidak gitu. Nah sekarang bagaimana saya ketua dan semua jajaran anggota di BMA Kabupaten menyebarkan informasi-informasi itu, ya kan, melalui sosialisasi atau dalam penyelesaian permasalahan atau sengketa gitu. Nah alhamdulillah selama lebih kurang 2 tahun ini gitu kan, luar biasa yang kami BMA Kabupaten itu perjuangan untuk masyarakat dan semua itu selesai dengan baik dan tuntas tanpa ada halangan apapun. Nah itu makanya dari kerja itu kami buktikan kepada kawan-kawannya selama di kabupaten dan sekarang BMA ketularan oleh BMA Kelurahan sudah semakin semangat untuk itu, untuk bekerja untuk BMA ini. Jadi apapun instruksinya, apapun itu mereka siap. Nah yang kami sayangkan ini karena terputusnya dengan desa ini. Padahal yang kami harapkan desa ini kan banyak jumlah 122 desa. Nah yang kami harapkan nanti ke depan Ibu Doro sama Komisi 1 dan jajarannya, dan nanti kalau udah jadi DPR provinsi Pak. provinsi, Amin. DPR provinsi Amin doanya itu Pak. tadi Amin. bahaskan juga Bu. Insya Allah. Karena kan sudah pernah bahas di provinsi, mentoknya itu tadi. Iya, di provinsi belum punya perda. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Komisi 1, banyak membantu dana hibah BMA. Ini ya perjuangannya luar biasa karena ya namanya sebuah badan, sebuah organisasi kayak gini lah. Tidak, kalau aman saja tidak perlu bagus ya Bu. Datar aja Bu Nunung udah bingung juga
ngapa ada yang ngusulkan, ngapa ada yang protes, gitu. Jadi lucu gitu kan. Nah, tadi saya agak sedikit protes masalah anggaran dana desa yang 100 itu dana apa? BKK. Bantuan keuangan khusus. Bantuan keuangan Khusus. setiap desa dan kelurahan ada 100 juta. Ya, Itu harapannya Pak dari pemerintah supaya desa bisa mandiri. ya. Di beberapa desa saya lihat memang ada yang berjalan dengan baik, ada bantuan alat segala macam gitu kan per kelompok. Tapi ada di beberapa kelurahan yang saya lihat tidak tuntas. Masalahnya dana itu misalnya dibagi satu orang, cuman berapa? Nanti yang ini menuntut yang dana satu orang tadi dibagi 3 sehingga semua nggak tuntas gitu. Beli alat juga nggak selesai gitu kan. Nah ini koreksi untuk dana-dana itu terutama lurah gitu. Jangan tebang pilih. Kalau si A yang izin usahanya sudah ada, gelontorkan mereka biar jadi gitu kan. Yang ini yang 2 tadi itu mengikut-ikut ada izin usaha nggak jelas. Ini kenapa nggak difokuskan kepada satu orang tadi yang memang sudah usahanya sudah berjalan. Nah ketika misalnya mereka usaha kue, cetaknya dibantu, ovennya nggak bakal jalan kan Bu, gitu kan. Jangan oven itu bagian penting daripada kuenya. Belilah cetak-cetaknya yang bagus, yang teflon, nggak ada tempat, mixernya nggak ada, ovennya nggak jadi juga. Jadi perlu Komisi 1 lihat ke lapangan bahwa kenyataannya seperti itu yang saya lihat. Terima kasih Pak. Tidak tuntasnya karena itu Anita dapat mesin jahit untuk ini bordir gitu kan. Mesin jahit itu mungkin Anita dapat rumah mesin jahitnya aja, mesinnya di orang lain, terus ininya nanti lain, nggak akan jadi. Ketika alat bordir segala macam disampaikan Anita pasti jadi. Nah seperti itu juga harapan kami ke Komisi 1 bahwa ke desa nanti juga jangan seperti itu gitu, ya, sama rata gitu. Ketika dia harus ada 10.000 misalnya per BEMA 10.000 semua, biar nanti jadi semua gitu. Kami tidak lihat lagi masalah luasan desa, berapa mata pilih mereka, tapi pada kegiatan mereka kita harus dukung gitu agar mereka ke kebun nyaman, mereka pulang kebun ada permasalahan capek pun mereka tidak marah. Nah, tapi karena panggilan jiwa dan panggilan hati ini susah. Orang-orang yang di BEMA ini biasanya sebuah deklarasi hidupnya mengadil pada adat. Nah, hari ini ngomongnya nggak mau, besok mau gitu. Tapi tidak adanya itu tadi regenerasi tadi, yang orang itulah ya. Nah, tapi ketika nanti regenerasi ini berjalan, masa tumbuh bilang berganti itu pasti gitu. Tapi kalau melihat sekarang kayaknya minat anak muda Rejang Lebong khususnya mulai banyak ya untuk menggali masalah ini. Ini salah satu contohnya anak muda kita jadi sekretaris BMA. Mau tanya lagi nih sama Nando soal ini loh, denda-denda adat. Nah, jadi suaranya agak berisik ya. Ya. Jadi masalah denda adat ini Nando, apakah memang sudah ada perdanya, misalnya tarif yang baku ini, misalnya pelanggaran kecil sekian, pelanggaran besar sekian, atau itu besarannya ditentukan oleh masing-masing ketua BMA di desa-desa? Kalau ketentuan denda sejauh ini yang kami pelajari juga, soalnya BMA kan banyak meninggalkan administrasi itu Bu, cukup tepung setawar selesai kan, akhirnya kami lebih ke SOP-nya kami dalami lagi. Jadi mengacu pada Perda nomor 2 tahun 2007 itu tentang pemberlakuan hukum di Rejang, jadi standarisasi yang digunakan itu adalah buku-buku karangan pada saat itu dia menjabat, kayak Pak Kadirman, buku hukum adat, yang mana dalam buku Pak Kadirman itu misal Cepalo Matei ada hitungan 2 sampai 6 riah di situ. Satu riahnya itu 2 kaleng beras Pak Ketua ya, jadi 300.000 nominalnya. Diukurlah Cepalo Mateinya ini. Kira-kira dia nih Cepalo Mateinya itu tingkatannya tinggi, maka diambillah 6 itu untuk denda denda adatnya. Tapi ketika Cepalo Mateinya ini ringan, mungkin bisa diselesaikan itu, tetap dicepalokan tapi ambil yang terendah. Kayak kasus Kamis nanti yang akan kami selesaikan, jadi masalah pengeroyokan yang terjadi di
jembatan Surabaya Kota Bengkulu. Kebetulan salah satu yang dikeroyok itu adalah Rojang. Jadi permintaan orang tuanya untuk mendamaikan kedua pelaku ini dan korban ini menggunakan hukum adat, Bu, karena anak mereka dua ini sedang ditahan, bisa membebaskan itu atas dasar damai. Maka setelah kami lihat kayak BAP lah kami di BMA itu kan, kami lihat, kami telaah dan kami dalami yang dialami oleh si korban ini, ternyata matanya itu hampir pecah, tapi belum pecah. Makanya diambil di buku hukum adat itu, karena ada ketuanya kan, kami panggil ketuanya, diambillah nama hukumnya iram berdarah. Nah, iram berdarah itu 30 sampai 40 riah Pak Ketua ya. Nah, karena matanya sudah mau pecah, orang adat maunya harus sesuai dengan tertinggi, Bu. Jadi 40 riah itu hukumnya, di 40 riah itu nanti ada uang pengosot untuk transportasi berdamai ini. Terus ada pernak-pernik adat, mulai dari darah kambing, mulai dari kepala kambing, mulai dari kambing, wajik, dodol, apa yang diaturkan dalam pelaksanaan perdamaian yang ada di buku adat itu harus dipenuhi. Berarti memang ada panduannya. Ada panduannya. Bukan nggak sekedar karang-karang aja nih ini sekian tuh enggak. Enggak ada. Nah, pertanyaannya Pak Nando, misalnya denda adat itu berupa uang, ya misalnya diuangkan gitu kan. Nah, itu uangnya itu apakah untuk korban ataukah untuk perangkat BMA-nya atau itu masuk ke PAD gitu, Pak? Kami kan nggak tahu nih. Kalau untuk denda sejauh ini, kalau yang saya lihat Pak Ketua ini lebih banyak untuk korban. Karena misal pelaku asusila nih, maaf kita ngomong yang Tino nih disenggol-senggol lanang nih kan, dia merasa dirugikan. Di dalam buku ketentuan adat itu ada aturannya, harus kami denda. Karena tidak ada batang hukum yang mengatur tentang PADB, kecuali berasan. Berasan itu ada uang adatnya. Kalau perdamaian itu belum ada. Jadi kami uang itu dikembalikan semua kepada korban. Biasanya di forum musyawarah itu setelah pelaksanaan perdamaian, BMA itulah yang nantinya memaparkan dan menjelaskan arah uang itu. Kalau dia ada Babinsa, dikasihlah transportasi Babinsa. Ada Babin Kantipmas, ada imam, khotib, dan lain-lain, dan ada kebersihan sama tukang buat air kopi, disitulah semuanya. Jadi regulasinya yang penting resolusinya damai. Untuk bersama. Ya, denda itu sama-sama kita anggap sebuah resepsi perdamaian. Menjadikan keluarga antara pihak satu dan pihak kedua ini jadikan keluarga. Paham. Iya. Jadi misalnya salah satu pihak, misalnya orang ini bersalah, terus dia dikenakan denda adat, tapi dia tidak mau nih, misalnya dia didenda, misalnya disuruh potong kambing misalnya, tapi dia tidak mau nih ngikuti adat ini, gimana, apakah ada payung hukum yang kuat atau itu tidak wajib untuk dilaksanakan? Kalau untuk itu sih sejauh ini kita tetap berkoordinasi terus sama BMA Kelurahan, tapi sejauh ini belum ada ya Mbak Anita, belum ada. Tapi ketika misalnya salah satu dari korban atau mungkin merasa tidak puas atas berdamai itu, kita sudah jelaskan dari awal. Kalau ingin ungkit cacing di bawah tanah itu di persidangan gitu. Tapi resolusi BMA ini, kira-kira kau ini tadi dipukul, dia harus ngaku dan dia harus minta maaf. Tapi kalau dia tidak ingin kesepakatan itu dibuat, pengadilan, kita juga ya biarkan, Bu. Itu bukan urusan BMA lagi ya. Jadi kita punya tingkatan-tingkatan. Lebih ke fungsi perdamaian kekeluargaan. Iya, resolusinya damai. Apapun itu resolusinya damai. Tadi kan ada juga yang berpikir bahwa yang namanya perda adat ini harus nih, kalau enggak nanti ada hukumannya, itu enggak ada. Gimana? Kalau perda adat ini kan ada juga yang berpikir harus nih kita ikuti, kalau enggak nanti ada konsekuensi hukumnya. Nah, makanya kita memperkuat tim-tim yang ada di kelurahan dan desa itu, jangan sampai adat ini dianggap sebelah mata. Karena apapun itu sendi kehidupan ini, pegang pakai di Rejang ini khususnya adat. Mau lahiran ada adatnya, mau negak taruh ada adatnya. Makanya denda yang di dalam buku itu tuh sebenarnya untuk keberlangsungan hidup, aturan-aturan keberlangsungan hidup gitu. Oke. Mengingat banyaknya nih tugas-tugas dari BMA nih, jatuhnya lebih ke membentuk masyarakat yang rukun damai ya, beradab gitu, betul. Kayaknya memang perlu nih Bu dinaikkan honornya. Karena saya dengar 125.000, jujur saya kaget Ibu.
Itu pun dikasih 3 bulan sekali. 3 bulan. Sementara kalau orang adat BMA, setahu saya di bawah, kegiatan apapun mereka hadir. Iya. Apalagi di Simpang Bukit Kaba, di Selupurjang, di antar rantang, dihormati. Iya. Otomatis tidak enak makan rantang nih Bu, nyumbang Iya. si amplop. Kita kadang nyebutnya rajo kan, yang dihormati rajo di desa ini. Iya. Ya mudah-mudahan lah ke depan kesejahteraan pengurus BMA ini bisa semakin meningkat ya Bu. Amin, insya Entah Allah. gimana nanti solusinya. Ya. Iya, kita ngikuti regulasi, kemudian bagaimana ke depannya, tentu ini harus dibicarakan beberapa pihak, pemerintah dan legislatif. Ya. Mungkin sedikit aku sampaikan, jadi kebanyakan sekarang orang lebih memilih RG Bu daripada berproses di kepolisian yang panjang. Ya. Nanti sampai P21 nya berbulan-bulan, Iya. nanti sidang. Tapi mereka selesai dengan baik di BMA, di forum yang dilihat orang banyak, dengan sebuah surat perdamaian, mereka selesai. Jadi daripada, dan kepolisian juga untuk hal-hal yang kecil yang tidak terlalu, mereka balikan kepada BMA kembali. Terima kasih, itu bagus Pak. Makanya yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hapuskan. Niat kita adalah kebaikan. Ya. Kalau dengan BMA selain berdamai malah jadi keluarga. Iya, Ada dapat keluarga, betul Bu. Dapat keluarga ya. Terima kasih. Om Is, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi mengenai adat rejang nih. Kayaknya banyak yang perlu digali nih, Bu. Betul Bu. Tadi di akhir kata saya menyampaikan bahwa pertama niatkan ikhlas dulu. Ya. Selama kita ikhlas, Allah ridho. Dengan insentif yang kecil Allah akan ganti Ya. dengan rezeki yang tidak disangka-sangka dari yang lain. Mudah-mudahan barokah. Yang itu tadi kan itu Bu. Iya. Tadi di statement saya waktu yang terakhir ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu BMA tadi, itu saya sampaikan. Karena kalau melihat naik kecilnya uang tuh tidak pernah cukup. Ya. Iya, kalau kita mau mengabdi jangan menilai dari berapa uang yang kita terima, tapi kita harus berpikir bahwa seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh banyak orang, terutama tadi yang bermasalah. Ya. Kalau diselesaikan dengan cara bermusyawarah, mufakat, dapat keluarga, itu lebih besar dari uang. Sehingga bukan berarti saya menafikan kenaikan insentif, bukan, tapi tatkala kita berniat mengabdi kepada Allah kita dapat pahala, kepada masyarakat kita dapat kebaikan. Ya. Artinya nanti Allah ganti gitu. Mungkin gak di dunia ya di akhirat Pak, lebih banyak lagi itu. Yang Mungkin pasti, itu Bu. yang pasti di akhirat ya Bu ya. Insya Allah. Tapi di dunia dapat Bu. Kalau karena lah berbaikan tadi kan dua keluarga Ya. baik. Minimal kita jadi saudara, Ya. bisa ketemu di mana-mana, bersahabat. Iya. Jadi semua teruntungkan Bu. Pokoknya kita doakan yang terbaik lah ya untuk Oke. BMA, khususnya karena BMA ini salah satu garda terdepan melestarikan adat budaya Rejang Betul. Lebong khususnya. Pak Fernando juga terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Ibu terima kasih waktunya. Sama-sama, Kapan-kapan sama-sama. kita ngobrol lagi. Terima kasih. Dan sobat parlemen, demikianlah tadi obrolan kami bersama Ketua BMA dan Sekretaris BMA Kabupaten Rejang Lebong, juga anggota Komisi 1 DPRD Ibu Dr. Randa Hajanurul Khairiah. Kita bakal jumpa lagi di podcast lainnya. Jangan lupa di follow semua media sosial Humas DPRD Rejang Lebong di YouTube, Facebook, TikTok, dan Instagram dengan nama akun Humas DPRD Rejang Lebong. Akhirnya saya Anita pamit undur diri. Om Is, kita bilang parlemen berdaya, jawabannya Rejang Lebong bercahaya. Ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Lebong Bercahaya.